Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Chef Shell di sini. Kali ini Im akan membahas tanaman yang lagi booming banget di 2020 dan 2021 tentunya. Nah, ini adalah tanaman yang dulu katanya tidak pernah dihiraukan, kayak tanaman ya udah gitu aja, nggak diperhatikan sama sekali atau dilirik. Tapi sekarang jangan tanya guys, ini adalah tanaman yang banyak banget katanya lagi ditanam dan lagi gencar banget untuk dijual untuk produk ekspor teman-teman. Nah, sesuai thumbnailnya yang ada di judul. Nah, kali ini aku akan membahas tanaman porang. Tentunya kalian yang belum tahu, yuk kita cus. Sebelum itu, tapi aku mohon banget buat teman-teman semua yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan di subscribe sekarang juga. Dan kalau teman-teman mau follow Instagram Iim temenan sama Iim di sini, add juga Instagram @iim1710. Dan kalau punya TikTok boleh dong di follow @iim1710 juga. Oke, kita di sini aku ambil dari kompas.com, yaitu jernih melihat dunia. Wow. Oke. Porang, tanaman liar bernama porang atau Amorphophallus oncomylus. Kalau aku misalnya salah, boleh dibenerin ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Dari hutan Sibolga, Tapanuli Tengah, kini telah menjelma menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan asal Sumatera Utara atau Sumut yang laris di 3 negara, yakni China, Thailand, dan Vietnam. Pada semester 1 Garing 2020 tercatat ekspor porang sebanyak 362 ton dengan nilai 7,2 miliar rupiah. Oke, Jakarta Kompas.com, jika dulu banyak diabaikan sebagai tanaman liar begitu, sekarang sudah ada ditanam di lahan petani. Nah, sekarang mulai dibudidayakan ya nih. Tanaman porang kini banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah. Di pasar ekspor, umbi porang telah diolah jadi tepung yang kini banyak dicari loh. Nah, umbi jadi porang yang sering dianggap masyarakat sebagai makanan ular ini memiliki pasar ekspor seperti Jepang, China, Taiwan, dan Korea. Lalu, apa itu porang? Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin Amorphophallus muelleri. Kalau misalnya salah sebut, mohon dimaafkan ya. Di beberapa daerah di Jawa, tanaman ini dikenal dengan nama ilis apa ilis ya, apa ilis nggak tahu juga. Porang biasanya dimanfaatkan untuk menjadi tepung yang dipakai sebagai bahan baku industri untuk kosmetik, pengental, lem, mie ramen, dan campuran makanan lainnya. Nah, buat teman-teman yang suka banget makanan Jepang alias ramen, mungkin ramen ini, ramen ini adalah ternyata terbuat dari porang ini teman-teman. Jadi diolah menjadi tepung dulu ya, lalu dibuat menjadi ramen seperti itu. Dikutip dari data dirilis Kementerian Pertanian, jika dijadikan sebagai tanaman budidaya pertanian unggulan porang, yakni bisa beradaptasi pada berbagai semua tanah. Jadi tanaman ini itu kayak subur di beberapa jenis tanah gitu. Jadi nggak rewel gitu kalau misalnya ditanam di berbagai daerah mungkin. Tapi ya tetap harus perawatannya. Menurut aku sih kayak gitu. Kalau misalnya kita mengharapkan tanaman yang bagus, pastinya butuh disiram, butuh dipupuk, butuh disiani dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, jadi tanaman ini bisa ditanam dengan ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Oke, tanaman ini juga relatif bisa bertahan di lahan yang kering. Umbinya juga bisa didapatkan dengan mudah loh, sementara tanaman hanya memerlukan perawatan yang minim. Jadi kalau misalnya perawatannya minim, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk perawatan bakalan sedikit ya. Jadi teman-teman petani bisa lebih untung besar. Iya atau enggak? Iya kan? Oke.
Kelebihannya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena bisa toleran dengan naungan hingga 60%. Nah, buat teman-teman petani yang misalnya nih, oh aku nggak mau, misalnya tanaman porang aja, nanti takutnya agak harganya anjlok atau lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa tumpang sarikan dengan tanaman sayur misalnya. Tanaman sayur apa aja, boleh apa aja ya. Bibitnya bisa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi kata atau namanya itu bubil yang ditanam secara langsung. Jadi ini emang agak sulit sih. Kalau aku sendiri kalau misalnya kadang tuh porang itu kayak secara kasat mata kayak lihat porang sama dengan namanya tuh kayak apa ya? Ada pokoknya yang lainnya tuh apa jadi lupa gue namanya, kayak dia itu kayak sejenis gitu loh guys, tapi itu tuh jenisnya beda. Jadi kalau misalnya porang itu kalau di kayak akar apa di daunnya itu kayak ada dahannya, jadi kayak dahannya di sini itu kayak di dahannya itu ada pupilnya, di sini hitam-hitam kayak gitu, bulat-bulat kayak gitu. Jadi itu yang bisa disebut dengan porang gitu guys. Bote apa ya satunya tuh, aku nggak tahu, kalian bisa komentar di bawah, aku lupa banget. Oke, kendati begitu tanaman ini baru bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun, sehingga masa panennya cukup lama. Nah, buat teman-teman semua yang kalau misalnya nggak sabar, kalau misalnya nunggu 1 tahun nanti bakalan dapat hasilnya dari mana gitu, kalian bisa menggunakan sistem tanam dengan menggunakan tumpang sari. Misalnya kita sambil nunggu nih 1 tahun, 1 tahun itu kan lama, nanti misalnya kita nggak bisa dong manen 3 bulan ya atau 6 bulannya, kalian bisa tumpang sarikan dengan sayur kol misalnya. Jadi sambil menunggu usia si porang ini 1 tahun, kita bisa mengambil hasil si buah kol ini sekitar 3 bulanan kali ya, 3 bulan sampai 6 bulan si dari kolnya ini. Jadi kita kayak nggak lama gitu loh nunggu panennya dari si porang ini teman-teman. Oke, selanjutnya nah pastinya yang menarik dari tanaman porang ini pasti kalau misalnya dikatakan menghasilkan sebenarnya berapa sih harganya kayak gitu ya. Pasti yang menarik dari petani kenapa dia membudidayakan ya pasti karena hasil dan harganya yang misalnya kalau dijual dapat untung yang banyak kayak gitu ya. Oke, di sini sesuai dengan research yang aku baca dari kompas.com, yaitu harga umbi porang segar mencapai 4.000 per kilo. Lalu harga porang yang sudah diolah dan diekspor sekitar 14.000 per kilo teman-teman. Negara tujuan ekspornya antara lain adalah Jepang, China, Australia, dan Vietnam. Badan Karantina Pertanian mencatat pada tahun 2018 ekspor tepung porang mencapai 254 ton dengan nilai 11,31 miliar. Sentra-sentra pengolahan umbi porang menjadi tepung saat ini terbesar ada loh ternyata di Madiun, di Maros, di Wonogiri, Madiun, dan Pasuruan. Oke, buat teman-teman yang kalau misalnya berminat membudidayakan tanaman porang ini bisa langsung diaplikasikan di lahan teman-teman semua. Nah, selamat mencoba dan selamat untuk membudidayakan pertanian komoditi porang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Kalau misalnya ada komentar atau ada pertanyaan silahkan masuk komentar yang ada di season yang ada di kolom komentar. See you next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.